Ini Indonesia. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri seribu pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerah. Gunung-gunung yang menembus cakrawala, tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Musta'in Nasuha selaku dosen pengampu Pancasila. Saya Delia Tika Damayanti dengan NIM 203111236 akan menjelaskan tentang cinta tanah air dalam hukum Islam. Cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Menurut Al-Buti, bahwa cinta yang dimaksud adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditujukan kepada seseorang untuk tanah airnya. Sedangkan menurut Suyadi, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran negara lain yang akan merugikan bangsa sendiri. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melakukan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adi dalam surat Al-Qasas ayat 85 terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'adi dengan kota Makkah, akhirat, kematian, dan hari akhir. Namun, menurut Imam Ar-Razi, dalam tafsirnya Mafati Al-Ghaib, mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kota Mekah. Berikut hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan ulama ahli hadis yang telah dikupas tuntas secara gamblang, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Imam Suyuti dalam menjelaskan hadis sahabat Anas tadi memberikan komentar bahwa di dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya selalu mencintai, berkorban, dan memelihara persatuan bangsa Indonesia. Nasionalisme juga harus tetap kita jaga. Bagaimana cara mewujudkan nasionalisme? Nasionalisme diwujudkan dalam bentuk melindungi negara dari segala ancaman. Selain itu juga memiliki rasa bangga terhadap tanah air. Lalu, apa hukum cinta tanah air? Di dalam Islam, kita diajarkan untuk mencintai tanah air.
Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga persatuan sesama umatnya dan mau untuk rela berkorban. Sebagai umat muslim, kita harus turut menjaga dan membela tanah air agar senantiasa negara kita terhindar dari hal-hal yang dapat memecahkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Cinta tanah air merupakan hal yang sifatnya fitrah atau alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah dan melekat pada diri manusia, maka status hukum asal adalah mubah atau boleh. Dalam kajian usul fikih, segala hal yang bersifat alamiah berstatus hukum boleh, sebagaimana makan dan minum. Manusia tanpa diperintah pun akan makan dan minum. Hal ini sudah menjadi sifat naluriah. Oleh sebab itu, manusia yang sehat akalnya tanpa diperintah pun akan mencintai tanah airnya. Tanah di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama dan Tuhannya, tanah tempat ia bersujud di hamparan buminya, tanah tempat ia mengambil manfaat hasil alam demi keberlangsungan hidupnya. Itulah hukum asal mencintai tanah air. Namun, hukum asal ini bisa berubah sebagaimana hukum makan dan minum juga bisa berubah sesuai motif dan kondisi. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah naluriah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur fitrah manusia termasuk dalam konteks mencintai tanah air. Tujuannya adalah agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain juga memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mencintai tanah air. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Hal yang dimaksudkan di atas menjelaskan bahwa jika kita meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah sebuah perkara yang sulit dan berat. Sama dengan sakitnya jika melakukan bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang sangat dalam pada jiwa manusia. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman untuk menjaga negeri dengan aman dan tentram. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Maka sebagai umat muslim, kita harus menjaga tanah air dari segala ancaman dan terhindar dari perpecahan di dalamnya. Kita harus menunjukkan rasa cinta pada tanah air dan rasa bangga dalam membela negara. Selanjutnya Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Mekah, lalu menatapnya dengan sedih, lantas bersabda, alangkah baiknya kau sebagai negeri atau kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotasinya, karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Menurut Saleh bin Ali Abu Awad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk mencintai tanah air, antara lain dengan merespons segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi. Sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan,
Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 3. Menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut, dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, serta berbagai media, baik berupa bacaan maupun audio visual. 4. Setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. 5. Menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. 6. Berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis, maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. 7. Menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. 8. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan dengan baik, dengan kata-kata atau dengan tindakan. Dari semua bentuk kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh. Salah satu bentuk cinta tanah air bagi generasi muda adalah dengan menjadi pribadi yang rajin belajar agar kelak bisa menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat untuk bangsa dan negara. Yang kedua, membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, cerminan sikap cinta tanah air adalah dengan menggunakan dan berbelanja produk-produk hasil karya anak bangsa. Sebaiknya saat ini kalian mengurangi membeli produk luar negeri dan mulai membiasakan diri membeli produk dalam negeri agar perekonomian Indonesia bisa maju. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Jika dalam suatu kondisi kalian dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah memilih mengerjakan sesuatu untuk kepentingan Anda pribadi atau melakukan sesuatu demi kemajuan bangsa, maka sebaiknya Anda lebih mendahulukan melakukan pekerjaan yang bisa memberi kontribusi bagi bangsa dan negara sebagai salah satu bentuk kecintaan pada bangsa dan negara. Yang keempat, taat membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Membayar pajak dengan taat dan patuh merupakan sikap yang mencerminkan cinta tanah air. Yang kelima, tidak golput atau berpartisipasi ikut dalam pemilu. Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi di mana dalam pemilihan kepala daerah, kepala negara dilakukan melalui pemilu. Dengan ikut memilih dalam pemilu, maka hal tersebut merupakan cerminan dari sikap cinta tanah air. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa, maka sangatlah patut bagi generasi muda untuk ikut terlibat dalam menjaga persatuan dan kesatuan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk sikap cinta tanah air. 7. Tidak rasis. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia terdiri dari suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, sehingga dengan perbedaan tersebut bukan malah menjadi sumber perpecahan atau menjadi alat untuk saling menghujat. Namun, hendaklah keberagaman tersebut menjadi perekat dan pemersatu, seperti ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedelapan adalah tidak korupsi. Korupsi adalah sikap tidak terpuji karena mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Pelaku korupsi bisa menjadi pemicu ketidakadilan dan tidak tercapainya pembangunan. 9. Taat aturan. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah dengan taat aturan. Karena sebenarnya aturan dibuat untuk mengatur segala aktivitas warga agar tercipta rasa aman dan tentram.
Yang ke-10, ikut upacara bendera pada hari Senin. Upacara yang dilakukan pada setiap Senin adalah bentuk penghargaan terhadap perjuangan pahlawan sehingga muncul sikap cinta tanah air pada diri setiap orang. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita menjaga nama baik negara kita tercinta. Karena hal tersebut merupakan representasi dari sikap cinta tanah air. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.